Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Sindar. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Sindar untuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, Pak Sindar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Sindar untuk pertemuan observasi ini. Senang bisa berdiskusi sebelum kegiatan atau pelaksanaan observasi Pak. Sebagai langkah awal, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sesi ini. Bisakah Pak Sindar jelaskan lebih detail, Pak? Tujuan utama saya dalam sesi pembelajaran ini adalah untuk mencegah terjadinya bully di kelas, Pak. Saya ingin siswa memahami konsep bully, mengenali bentuknya dan menyadari dampak negatif yang bisa ditimbulkan baik bagi korban ataupun untuk pelaku. Selain itu, saya juga ingin siswa belajar bagaimana cara mencegah dan menghentikan tindakan bully di lingkungan sekolah. Oh, gitu ya, Pak ya. Itu kalau menurut saya itu tujuannya sangat komprehensif ya, Pak. Dan sangat penting. Tentunya nantinya akan istilahnya kedepannya akan lebih baik. Terus bagaimana Anda merencanakan untuk penjelasan terkait dengan konsep bullying ini kepada siswa, Pak? Saya berencana untuk memulai dengan sebuah cerita pendek dan skenario yang nantinya menggambarkan tentang situasi bully tersebut. Cerita ini nanti menjadi bahan diskusi awal. Saya ingin memastikan siswa dapat mengidentifikasi elemen dari tindakan bully dalam cerita tersebut yang nantinya saya kerjakan. Siapa pelakunya, korbannya juga siapa, saksinya juga siapa. Dengan begitu, mereka bisa lebih memahami apa itu bully secara konkret. Oh, iya, sangat luar biasa. Itu pendekatan yang sangat efektif sekali, Pak. Terutama karena anak-anak pada usia ini, Pak, justru cenderung lebih memahami melalui cerita dan contoh yang sangat konkret tersebut. Lalu, terkait dengan area pengembangan, adakah aspek tertentu dari pembelajaran yang Pak Jindar akan lakukan atau Anda akan tingkatkan dalam pembelajaran ini, Pak? Saya ingin memfokuskan pada peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas, Pak. Nanti di kelas 4 siswa biasanya mulai berani menyampaikan pendapat. Namun saya masih melihat ada beberapa siswa yang cenderung pasif, terutama ketika membahas topik yang ingin dibuat merasa tidak nyaman, seperti bully. Nah, saya ingin memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan aman untuk berbicara. Oh, seperti itu. Berarti Pak Jindar ingin memastikan bahwa semua siswa itu terlibat. Memang sangat penting sekali, Pak. Apalagi ya misalkan dalam topik yang sensitif seperti ini. Nah, terus bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka itu, Pak? Rencana saya itu akan menggunakannya dengan beberapa strategi, Pak. Saya akan memulai dengan pemutaran cerita atau video pendek yang berkaitan dengan bully. Nah, setelah itu saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi dalam satu kelas itu nanti tak bagi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini saya ingin mereka berdiskusi tentang cerita tersebut, mencari solusi, menyuarakan pendapat mereka,
saya juga menggunakan teknik ring air di mana nantinya setiap siswa terlebih dahulu memikirkan jawaban mereka sendiri, kemudian mendiskusikannya dengan teman sebangku mereka, dan akhirnya berbagi hasil diskusi dengan seluruh kelas. Dengan cara ini, saya berharap semua siswa itu memiliki kesempatan untuk mereka bicara. Oke, berarti strategi yang nanti akan Pak Jindar gunakan adalah strategi think fair share ya, Pak. Nah, itu memang sangat efektif sekali, Pak, untuk mendorong partisipasi siswa tentunya, terutama mereka yang mungkin merasa kurang percaya diri dalam berbicara di tempat umum ya. Bagaimana Pak Jindar akan memastikan bahwa setiap siswa benar-benar terlibat dan tidak ada yang merasa diabaikan, Pak. Baik, rencana saya akan memberikan khusus kepada siswa yang cenderung pasif. Itu dari satu kelas itu biasanya kelas saya memang ada beberapa yang pasif. Nah, saya di sini mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang mendorong mereka untuk berbicara, Pak. Yang pasif-pasif itu supaya berbicara. Selain itu, saya juga akan mencoba menciptakan suasana yang mendukung, di mana siswa merasa tidak ada jawaban yang salah dan semua pendapat mereka akan dihargai. Jika diperlukan juga, saya juga akan berkeliling. Nanti selama diskusi itu saya berkeliling dalam kelompok itu untuk memantau, tujuannya untuk memantau dan memberikan dorongan kepada siswa yang tanpa ragu-ragu untuk mereka ikut berpartisipasi. Wah, sangat luar biasa. Itu adalah salah satu pendekatan yang sangat bagus dan luar biasa, Pak. Penting untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif di mana setiap siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Pak Jindar diskusikan atau ada pertanyaan mungkin yang Pak Jindar miliki sebelum kita melanjutkan ke observasi? Saya rasa semuanya sudah jelas, Pak. Saya akan mencoba menerapkan strategi yang sudah kita bicarakan ini sebaik mungkin dan semoga bisa berjalan sesuai rencana. Terima kasih atas masukan waktunya dan dukungannya. Oke, sama-sama Pak Jindar ya. Saya juga sangat antusias ya untuk melihat bagaimana Anda menerapkan strategi ini di kelas tentunya, Pak. Saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat khususnya bagi siswa. Semoga sukses dan yang akan berada di sana akan memberikan sebuah dukungan penuh. Ya, oke, selamat Pak. Terima kasih Pak. Saya juga berharap demikian. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru selesai olahraga? Ya. Ya berarti masih seger ya? Habis olahraga ya? Ya. Sebelum pelajaran mulai, kalian semua berdoa dulu. Dipimpin ketua kelasnya. Ayo, ketua kelasnya pimpin doa. Iya, bersama.
Ya, sama teman jangan nakal ya. Nanti Pak Guru tanya kenapa. Ya. Pada pertemuan kali ini Pak Guru nanti akan menjelaskan tentang bully atau bullying. Ya, bullying. Ada yang tahu tentang bullying? Ya, nanti pada pertemuan kali ini kalian itu nantinya kamu akan tahu tentang apa itu bullying. Harapannya Pak Guru itu kamu tahu apa itu bullying, jenis-jenisnya seperti apa, terus bagaimana cara mencegahnya, ya. Terus orang atau anak yang terkena bullying itu seperti apa? Nah, nanti kamu di sini akan belajar tentang itu, tentang bullying. Ya. Sekarang Pak Guru tanya dulu, ada yang tahu nggak tentang bullying? Bullying. Ada yang tahu tentang bullying? Hah? Membuli teman itu yang bagaimana? Temannya diapain? Menyakiti teman. Hah? Ada yang ada yang menyakiti. Ya, nah itu bullying, ya. Nah, berarti kamu sudah ada gambaran ya tentang bullying ya. Bullying itu bentuknya seperti apa? Kamu sudah ada gambaran. Nah, nantinya kamu di sini akan lebih tahu lagi tentang bullying, ya. Sebelum Pak Guru meneruskan tentang materi bullying, Pak Guru pengen kalian melihat satu video dulu. Video ini tentang bullying itu seperti apanya, ya. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang bullying dan laksananya, kalian lihat dulu videonya, ya. Dilihat videonya sampai selesai. Ini terjadi di satu sekolah. Diejek, ya. Ayo cepat tulisan. Ini berarti namanya apa? Itu minuman namanya apa? Malak. Oh. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Aduh, kenapa sih? Apa yang mereka jual? Entahlah, sepertinya mereka mengancam Pak Bubur. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang jalan-jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Tuh, sampai tadi dia sebenarnya Atau di rumah pikiran. dan sembunyi di sana. Di kepala aku saja mereka tetap membuat sesuatu. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bob? Iya tuh, ini Bobo mau tidur. Aku lihat ada paus di sana. Hei Kededo, stop beruntung gak bobot. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan seperti monster. Di sini dia sini. Wah!
Ada apa ini? Guru, Kak Dargo belum buka bubur lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bos, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bos. Kalau pertama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa, Kak. Bukan malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berarti kamu kan bilang sama aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Tadi diingatkan guru BP. Hah, kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Hah, kelihatan saja sih bisa dikempesin. Bukan, pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Sama. Ya, sudah ya. Itu tadi yang kalian lihat di depan itu contoh dari bentuk-bentuk buli. Ya, bentuk buli bentuknya seperti apa saja. Terus tadi juga ada penanganannya seperti apa, kelihatan di situ ya. Nah, sekarang dari video tadi kamu sedikit ada gambaran ya, buli itu seperti apa ya, bentuknya seperti apa aja kamu tadi lihat. Sekarang kamu lihat tentang buli, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah buli itu adalah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan siswa. Ya, jadi anak yang dibully, teman kamu yang dibully nanti merasa takut, mau berangkat ke sekolah kepikiran, wah, saya nanti kalau berangkat nanti ketemu si ini, nanti saya dipalak, nanti saya ditonjok dan sebagainya. Ya, ini yang pertama, masalah serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa menjadi takut. Terus yang kedua, memahami bully membantu kita menciptakan lingkungan yang aman sekolah. Maksudnya ketika di sini sudah tidak ada bully, teman-teman kamu sendiri juga di sekolah nyaman apa enggak? Nyaman. Soalnya apa? Gak ada yang malah, gak ada yang apa? Gak ada yang apa ya? Gak ada yang malah, gak ada yang nakal, gak ada yang mukul, ya kan? Gak ada yang ngecek, ya kan? Sehingga kelas atau sekolahan nanti akan menjadi aman. Kamu juga nanti berangkat sekolah juga tidak beban. Nah tadi kaitannya dengan Rafa, takutnya nanti Rafa tidak berangkat itu karena takut dan sebagainya. Ya, itu jangan sampai terjadi. Ya. Terus berikutnya, yang ketiga, bersama kita bisa mencegah menghentikan bully. Seperti pada tayangan video tadi, ya kan? Bully itu bisa kita cegah atau kita hentikan. Ya, perbuatan bully itu kita bisa ikut mencegah kalau kita melihat, atau kita juga bisa menghentikan dengan cara misalkan kamu ngomong ke yang bully,
Kalau kamu berani, kamu bilang, yang kayak gitu lah, kasihan temennya, bisa kayak gitu. Atau kamu bisa laporkan kepada guru, seperti pada video tadi kan, seperti itu kan, video tadi ketika nakal, terus siswa yang lain bilang sama gurunya bilang sama guru BP, akhirnya dibilangin terus sudah tidak membelinya. Terus berikutnya, apa itu bully? Bully itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ya, perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang, misalkan jika temannya yang badannya besar misalkan bilang, kamu badannya besar, terus berulang. Akhirnya si anak yang badannya besar itu merasa kecil hati, merasa malu, ya itu tidak akan membuli. Dan yang kedua, bully itu dapat terjadi di sekolah, ya di sekolah. Yang kedua bisa di rumah atau secara online. Bully dapat terjadi di sekolah. Banyak di sekolah ya. Kemarin ada yang nangis. Kenapa nangis? Karena sini nakal dan sebagainya. Nah itu bully di sekolah. Di rumah bisa terjadi. Kamu sedang bermain sama temennya, tapi temennya selalu membuli. Ya. Terus yang ketiga di sekolah, di rumah, dan yang ketiga adalah cara online. Online itu yang sekarang ada di sini yang bisa bermain Facebook. Enggak ada yang bisa mainan WA. Bermain WA? Bisa ya? Bisa baca WA? Nah, ketika sama temennya bilangnya kayak gini. Kamu kan kayak gini. Nah, itu namanya menghubungi teman secara online. Itu juga tidak boleh membuat temannya itu menjadi minder. Ya. Terus berikutnya, jenis bully. Ya, ini jenis-jenisnya. Yang pertama adalah bully fisik. Bully fisik itu bisa memukul, menendang, mendorong. Itu membuli namanya. Ini namanya bully fisik dan ini berbahaya. Ya. Terus yang kedua adalah bully secara verbal, mengejek, kamu kan pendek, kamu kan badannya kecil, dan sebagainya. Itu namanya membuli secara verbal dan tidak boleh. Ya, sehingga nanti yang dibully menjadi takut, menjadi malu, mau datang ke sekolah nanti saya dibully. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Berikutnya, membuli sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor dan mempermalukan. Ya, di depan teman-temannya bilang, dia kan anaknya ini. Ya, itu yang namanya membuli secara sosial. Misalkan ada teman kamu bilang, ini nanti teman-teman gak usah berteman sama si ini ya, jangan berteman sama si Budi. Si Budi kan gak pernah membawa uang saku, nanti uang kamu diminta loh. Nah itu namanya membuli secara
sosial, dan itu tidak boleh, apalagi di kelas Pak Guru tidak boleh. Itu ya. Terus berikutnya, nah ini yang tadi Pak Guru jelaskan, membuli secara siber, itu membuli secara online, yaitu mengirim pesan, ancaman, menyebarkan gambar, video, komentar negatif di media sosial, ya itu tidak boleh. Nanti kalau kamu sudah tahu tentang Facebook, jangan sampai membuli, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Sudah banyak sekali contoh-contohnya ketika orang membuli, terus orangnya menjadi malu dan sebagainya, terjadi hal-hal yang berbahaya. Itu bisa terjadi. Sampai-sampai kemarin kalau kamu lihat di berita, itu ada anak SMA, ya, pernah lihat nggak? Kemarin baru beritanya, anak SMA kelas 1 dibully sama teman-temannya, akhirnya apa? Akhirnya menjadi stres, dibawalah ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dibully oleh teman-temannya. Nah, akhirnya teman-temannya itu dilaporkan ke polisi. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 12. Semuanya dilaporkan ke polisi. Nah, jangan sampai di sini terjadi nanti dilaporin, jangan sampai, ya. Makanya sama teman-temannya harus rukun. Seperti itu ya. Dan berikutnya, nah sekarang dampak dari bully. Yang pertama, dampak emosional. Dampak emosional, depresi, kecemasan, perasaan rendah diri. Orang yang dibully menjadi tidak pede, mau keluar, mau berangkat sekolah, nanti saya bully. Orang yang jadi tidak pede, depresi, sukanya menyendiri, takut, kadang juga bisa menangis sendiri di rumah. Itu karena dibully, ya. Depresi, kecemasan, perasaan rendah diri. Yang kedua, fisik, masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur. Ya, orang yang dibully bisa jadi saking kepikirannya nanti tidak bisa tidur. Orang yang dibully itu tidak bisa tidur. Ya. Terus yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Anak yang sudah bisa mengikuti pelajaran, sudah ranking, masuk peringkat, tapi karena sering dibully, anaknya menjadi gara-gara ke sekolah, akhirnya ketinggalan pelajaran, ya, dan akhirnya prestasinya menjadi turun. Itu jangan sampai terjadi di sini, ya. Terus berikutnya sosial, kesulitan bergaul sama teman-temannya. Mau bergaul minder lah. Nanti saya dikatain kayak gini, nanti saya dikatain pendek, nanti saya dikatain kecil misalkan. Kesulitan bergaul, isolasi sosial, tidak mau bersosial, tidak mau berkumpul sama teman-temannya, sukanya menyendiri. Ini adalah dampak dari bully. Berikutnya, tanda-tanda seseorang mengalami bully. Yang pertama, perubahan perilaku. Nah, seperti pada tayangan video tadi, ya, orang yang bullying itu menjadi pendiam, sukanya di kamar. Pas berangkat sekolah juga sukanya menyendiri, tidak kumpul sama temannya.
Ini tanda-tanda anak itu menjadi pendiam, perubahan perilaku yang anak yang terkena bully. Yang kedua, sering minta izin tidak masuk. Besok lagi izin. Besoknya berangkat, besoknya lagi izin lagi. Izin lagi, izin lagi. Nah itu biasanya bisa diprediksikan anak itu terkena bully. Ketiga, kehilangan barang-barang pribadi tanpa kejelasan. Nah, ini menjadi hilang. Yang keempat, penurunan prestasi akademik. Tadinya ranking 5, langsung semester berikutnya menjadi tidak ranking. Itu dampak dari tanda-tanda anak itu terkena bully. Semangat belajarnya menjadi kurang, sehingga prestasinya juga turun. Terus, kenapa kita harus menjaga bully? Yang tadi Pak Guru jelaskan, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang kedua, setiap siswa berhak merasa dihargai dan didukung. Yang ketiga, mencegah dampak negatif jangka panjang pada korban. Ya, ini kenapa kita harus mencegah bully. Lingkungannya menjadi nyaman sehingga anak-anak semuanya mau sekolah. Berangkat sekolah itu semangat, belajar itu semangat. Kalau tidak ada membuli, ya. Berikutnya, cara mencegah bully di sekolah. Yang pertama, edukasi, mengajarkan empati dan menghargai perbedaan. Ya, kamu menghargai teman-teman kamu. Ya, menghargai bagaimana? Misalkan teman kamu sedang bicara, kamu dengarkan. Ya, Sopran misalkan lagi banyak Pak Guru, semuanya mendengarkan. Ya, itu namanya menghargai teman. Terus menghargai perbedaan. Jangan mengkotak-kotak. Kan misalkan saya pinter, bergaulnya sama yang pinter aja. Yang belum pinter nanti dia sana sama yang tidak pinter. Nah itu tidak boleh. Karena itu bisa jadi nantinya akan menjadi bully. Ya. Yang kedua, pengawasan. Melaporkan perilaku bully pada guru atau orang dewasa yang terjadi pada video tadi pertama. Ya, ketika teman kamu membuli, kamunya dia, syukur dibilangin. Tapi kalau kamunya takut atau tidak mau anaknya, kamu laporkan ke guru atau orang dewasa. Orang dewasa itu maksudnya misalkan kamu bilang ke Mas Hadi nakal. Karena waktu ada yang nakal itu tidak ada Pak Guru misalkan, tangguhnya lagi rapat di kantor. Adanya Mas Hadi, berarti kamu bilang Mas Hadi. Ya, itu untuk melaporkan perilaku bully. Yang berikutnya, menyediakan dukungan pada korban yang dibully. Ketika teman kamu dibully dan sebagainya, kamunya lihat, terus kamunya membesarkan hati teman kamu yang dibully. Bilang, enggak, kamu itu enggak seperti itu. Misalkan, itu namanya membesarkan anak atau teman kamu yang sedang dibully. Terus berikutnya, kebijakan sekolah menerapkan aturan anti bully yang tegas. Ya, itu nanti dari sekolah. Sekolahnya yang kemarin ya, barang siapa yang malak teman kamu nanti dipanggil kepala sekolah.
Itu kan seperti itu. Itu ya. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ya bagaimana supaya bully itu tidak terjadi di kelas 4 ini. Ya. Bagaimana pengalaman atau ide tentang bagaimana mencegah bully di kelas? Kamu ngobrol sama temennya nanti. Ya, kamu diskusi sama temennya supaya tidak terjadi bully itu caranya bagaimana? Ya. Berikutnya, bersama kita bisa menghentikan bully. Yang pertama, ingatlah selalu untuk bersikap baik, ya, bersikap baik ya. Yang kedua, jangan takut untuk berbicara jika kamu atau teman kamu jadi korban. Ketika kamu dipalak, otomatis kan yang malak pasti ngancam kan, hei, kamu jangan bilang siapa-siapa. Itu gak usah takut, kamu bilang saja nama Pak Guru. Tapi urusannya Pak Guru. Ya, selama kamu dibilang, hei, kamu jangan bilang-bilang, nanti kamu diam terus, berarti nanti besok lagi kamu dipalak lagi, besok lagi kamu dipalak lagi. Ya, tapi ketika kamu dipalak pertama, kamu jangan bilang-bilang terus, kamunya bilang, besoknya enggak bakal malah lagi. Ya, terus berikutnya mari kita ciptakan sekolah yang aman dan bahagia. Ketika tidak ada bully di sekolah, kamu menjadi nyaman, kamu menjadi nyaman. Seperti itu ya. Ya, sudah paham tentang bully? Sekarang Pak Guru mau minta kamu ngobrol sama temennya, teman sebangku. Pak Guru pengen kamu dari materi yang tadi Pak Guru ajarkan, kamu coba dibahas sama teman sebangku kamu. Bagaimana sih? Misalkan kamu melihat teman kamu yang dibully, apa yang kamu lakukan? Kamu ngobrol sama teman sebangku kamu. Jika kamu melihat teman kamu sedang dibully, ya, apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu rebut sama teman sebangku dulu, nanti yang punya pendapat boleh tunjuk jari. Nanti yang tunjuk jari Pak Guru kasih dia. Jika kamu melihat teman kamu dibully, apa yang kamu lakukan setelah kamu mempelajari tentang bully? Ayo, yang sudah ada jawabannya ngacung. Pak Guru sudah jelaskan tadi. Yang tunjuk jari dapat hadiah. Jika teman ya melaporkan ke Pak Guru, bagus. Siapa lagi? Bagus. Pak In jawabannya benar, melaporkan pada Pak Guru. Berarti Pak In dapat hadiah yang sini. Hadiahnya ini. Ini. Iya. Benar ya? Kalau ada teman kamu, ya, nanti kamu bisa melaporkan ke Pak Guru. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu, nanti tugas kamu di rumah, jangan diserang, ya. Besok kan pelajarannya gambar. Nah, besok Pak Guru minta kalian membuat satu poster, ya. Poster itu kaitannya dengan larangan membuli, ya. Larangan membuli. Kamu bisa membuat gambar yang tulisannya adalah larangan membuli. Paham? Paham ya?
Ya, kalau sudah paham tentang materi itu, sudah paham tentang materi bullying? Ya. Coba Pak Guru mau tanya, Anza, tadi yang kamu pelajari tadi, materi tadi itu tentang apa, Anza? Tentang membuli. Ya. Coba setelah Anza tahu membuli itu dampaknya, menurut Anza membuli itu baik apa enggak? Tidak. Baik apa tidak? Tidak ya? Ya. Berarti mulai besok jangan sampai ada membuli seperti itu. Paham ya? Ya, sekarang sudah jam istirahat, sudah lagi istirahat, ya. Nanti pelajarannya dilanjutkan nanti, ya. Ditutup dulu, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.